Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita berjumpa lagi di channel Orang Kreatif. Channelnya para petani untuk mencari solusi guna mengatasi masalah hama dan penyakit pada tanaman. Di sini kita akan bahas apa yang menjadi penyebab kita sehingga kita sering mengalami kegagalan dalam pemberantasan hama dan penyakit pada tanaman kita. Kita sering melakukan penyemprotan atau pengobatan yang maksudnya untuk mengendalikan hama pada tanaman kita. Tetapi walaupun sering kita melakukan pengobatan atau penyemprotan dengan pestisida ataupun racun pada tanaman kita, tapi di sini ternyata tanaman kita masih terserang penyakit. Seperti kita ambil contoh pada tanaman kakao, coklat, ataupun cabai dan yang sebagainya. Kita sering melakukan penyemprotan dengan fungisida yang guna tujuan kita ialah untuk memberantas hama dan penyakit agar tanaman kita tidak terserang, buahnya menjadi baik dan tidak membusuk. Begitu juga pada tanaman cabai. Tetapi kadang-kadang di sini kita sering melakukan pengobatan atau penyemprotan. Kadang-kadang kita melihat apa yang kita lakukan itu ternyata sia-sia. Ternyata buah coklat ataupun kakao kita masih busuk dan tidak sampai dengan panen. Begitu juga pada tanaman kita yang lain seperti cabai dan sebagainya. Walau sering kita melakukan penyemprotan, tapi hama tidak kunjung berhenti, bahkan tanaman kita bisa mati ataupun buahnya menjadi busuk. Apa yang menjadi penyebab kegagalan ini dan bagaimana cara kita mengatasinya agar kita tidak terjadi lagi kegagalan tersebut. Ikuti terus video ini sampai dengan selesai agar kita bisa paham dan saling berbagi pengalaman dan menimba ilmu guna mencari solusi yang terbaik. Baiklah saudaraku, sahabat tani Indonesia dimanapun saja Anda berada. Jadi untuk mengatasi masalah hama dan penyakit pada tanaman, tentu kita harus paham obat yang tepat dan apa jenis penyakit tanaman kita tersebut. Pada umumnya, penyakit pada tanaman bisa kita menjadi dua kelompok, yaitu penyakit yang disebabkan oleh serangga ataupun hama yang tampak oleh mata. Dan yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh jamur ataupun bakteri serta cendawan yang tidak bisa kita lihat oleh mata. Jadi kedua penyakit ini saling berkaitan menyerang tanaman kita. Jadi untuk mengatasi penyakit ini ternyata di sini tidak hanya butuh satu obat saja, tidak hanya butuh fungisida saja ataupun racun, tetapi kita juga butuh obat yang lain seperti fungisida yang gunanya untuk memberantas hama, maksud kami penyakit ataupun hama yang tidak tampak oleh mata. Karena penyakit ini yang disebabkan oleh bakteri ataupun jamur biasa menyerang pada tanaman, namun tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Jadi untuk mengatasi penyakit yang menyerang tanaman kita tersebut, baik pun hama ataupun jamur yang disebabkan oleh bakteri atau cendawan pengganggu, kita harus di sini menggunakan dua jenis obat yang berbeda. Kalau selama ini kita hanya menggunakan pestisida saja ataupun racun, kita lakukan penyemprotan berulang pada tanaman kita. Bukan berarti tanaman kita tersebut ataupun obat tersebut tidak bekerja dengan baik. Tetapi obat tersebut tetap bekerja dengan baik, namun dia hanya bekerja untuk membasmi atau memberantas hama ataupun penyakit yang tampak oleh mata seperti serangga dan sebagainya. Namun penyakit yang tidak tampak oleh mata seperti jamur ataupun bakteri serta cendawan pengganggu lainnya, itu fungsinya sama, yaitu untuk merusak tanaman yang menyebabkan tanaman kita menjadi busuk. Itu akan terus bekerja. Jadi dalam hal ini kita harus menggunakan dua kali pengobatan dengan cara yang sama namun menggunakan obat yang berbeda. Yang pertama, kita melakukan penyemprotan pestisida dengan menggunakan pestisida ataupun racun yang tujuan utamanya ialah membasmi atau memberantas hama yang tampak oleh mata ataupun serangga dan sebagainya. Tetapi setelah itu, selang 1 minggu ataupun beberapa hari kemudian, kita pun harus melakukan pengobatan yang kedua dengan menggunakan obat yang berbeda, yaitu fungisida yang fungsinya juga untuk membasmi
hama pengganggu seperti jamur, cendawan, dan yang lainnya. Jadi kedua cara ini harus kita pakai, kedua obat ini harus kita pakai secara bergantian. Jadi kalau dua cara kita pakai atau dua pengobatan kita pakai dengan cara obat jamur dan pestisida atau fungisida dan pestisida kita pakai dan kita kombinasikan secara bergantian, baru kita bisa mengatasi penyakit pada tanaman kita, baik serangga ataupun jamur, cendawan, serta bakteri yang menyebabkan tanaman kita menjadi busuk ataupun layu dan mati. Keduanya harus kita pakai secara bergantian dan tidak bisa salah satu saja yang kita pakai, sehingga tanaman kita bisa maksimal sesuai dengan harapan kita. Kiranya ini saja teori yang bisa kami sampaikan berdasarkan pengalaman dan pembelajaran kami di lapangan serta penelitian bersama para pakar di bidang pertanian dan para petani yang sudah berpengalaman, sehingga kami bisa sampaikan ini kepada kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua untuk terus berusaha mencari yang terbaik guna meningkatkan hasil produksi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sukses bersama petani Indonesia.